Oke teman-teman, bagaimana? Sudah paham untuk membuat proposal penelitiannya? Mulai dari bab 1 untuk membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan seterusnya. Kemudian di bab kedua ada kajian pustaka dan penelitian terdahulu. Kira-kira sudah paham ya isinya ya? Nah, berikutnya di bagian yang ketiga itu ada metode penelitian gitu ya. Kalau sebelumnya di video-video yang lain bisa teman-teman simak bagaimana saya menjelaskan tentang cara menetapkan pendekatan dan metode penelitian. Nah, ada satu bagian ini menjadi transisi antara proposal dan pelaksanaan penelitian. Ibaratnya jika teman-teman gagal melaksanakan bagian ini gitu ya, maka bagian selanjutnya tidak mungkin bisa dilakukan. Apa bagian ini? Bagian ini adalah instrumen penelitian. Nah, ini tidak sekedar teman-teman membuat tabel-tabel contoh analisis begitu, tidak. Ada proses yang harus teman-teman lakukan sehingga instrumen ini bisa sangat meyakinkan gitu ya. Setidaknya ketika proposal ini dibuat, pembimbing atau penguji proposal kita itu bisa yakin bahwa penelitian ini akan sangat memungkinkan untuk dilakukan. Satu. Dan yang kedua, penelitian ini sudah siap dengan instrumen yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang sudah kita kerjakan di bab 2. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mengembangkan instrumen yang baik? Mari kita simak dalam video penjelasannya berikut ini. Berikutnya kita akan membahas bagaimana penyusunan instrumen penelitian berbasis aspek dan kategori. Nah, sebelum memahami video ini, ada baiknya teman-teman masuk ke video yang sebelumnya yang sudah saya unggah yang berjudul model dan pisau bedah penelitian. Pada bagian tengah ya, hampir terakhir, mulai tengah itu setelah menentukan model analisis. Nah, ini kan di bab 2 ya teman-teman ya. Setelah menentukan model analisis, ada penjelasan terkait bagaimana penetapan aspek-aspek atau kategori-kategori yang kita kembangkan di dalam penelitian kita. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya ini ya, yang berjudul model dan pisau bedah penelitian. Kembali ke penyusunan instrumen, sebenarnya di video itu sudah dijelaskan gitu ya, tapi ini pengayaan lagi biar lebih mantap teman-teman cara membuat instrumen penelitiannya. Pertama, ada hal yang perlu diperhatikan dalam membuat instrumen penelitian ini, yaitu yang pertama, pastikan teorinya terkumpul dengan baik. Teori-teori ini yang saya maksud adalah teori yang ada di bab 2, sekaligus teori yang teman-teman tetapkan sebagai teori yang dipakai untuk menjadi pisau bedah gitu ya. Yang pertama, teorinya harus terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, teorinya harus spesifik dan fokus. Untuk jenjang sarjana disarankan menggunakan satu tokoh teori utama gitu ya, agar lebih konsisten. Jadi jangan misalnya ada beberapa tokoh gitu ya dengan teori yang sama gitu ya. Maka pilih salah satu gitu. Jangan pakai semua. Utamakan menggunakan buku monograf yang asli yang ditulis oleh tokoh tersebut gitu ya. Jangan menggunakan misalnya penelitian-penelitian terdahulu. Jadi teman-teman cari teori tapi dari penelitian terdahulu itu jangan gitu ya. Jangan pakai cara yang seperti itu. Memang mudah gitu ya. Cari teori kemudian dapatnya dari penelitian terdahulu yang sudah dipublikasi itu memang mudah teman-teman. Tetapi dengan cara seperti itu teman-teman tidak akan mendapatkan insight yang bagus terhadap teori itu aslinya seperti apa gitu ya. Maka sebelum kita membuat instrumen, teman-teman sudah harus hatam benar dengan teorinya, gitu ya. Berikutnya, teori-teori dapat didukung dengan artikel yang bersifat kajian pustaka atau literatur review, boleh dari jurnal-jurnal, tapi yang sifatnya literatur review atau review teori, gitu ya. Bukan yang penelitian terdahulu, bukan. Beda ya. Jadi teman-teman baca, itu akan terlihat ini kajian teori apa penelitian, gitu ya. Kalau kajian teori, oke lah dipakai, gitu ya. Tapi kalau penelitian terdahulu jangan. Contohnya seperti ini ya, antara yang belum jelas dan teori yang udah jelas. Misal, judul penelitiannya, keseringan netizen mengucapkan kata-kata kotor dalam kolom komentar di Instagram. Ini teori yang nggak jelas gitu ya. Jadi langsung aja katakan nggak jelas. Meskipun misalnya, Pak, apakah nggak boleh Pak diteliti? Ya boleh saja. Gitu ya. Boleh saja, silakan. Tapi penggunaan teori-teori seperti ini, teori yang tidak jelas wujudnya. Gitu ya. Wujud teorinya nggak jelas. Bagi yang sudah S2, S3, bebas lah, terserah lah mau ngapain. Gitu ya. Kalau yang S1, teorinya yang jelas-jelas aja. Jangan menjerumuskan diri sendiri pada teori yang masih abu-abu seperti ini ya. Konsep teorinya tuh bingung gitu ya. Ini teori tentang apa kata kotor ini? Apakah tentang pilihan kata atau jenis makian, disfemism atau apa gitu ya? Enggak jelas. Langsung aja pakai teori misalnya masih terkait ya, misalnya pelanggaran maksim kesantunan berbahasa dalam kolom komentar di Instagram. Nah, ini udah jelas itu. Teorinya apa? Teori tentang maksim kesantunan berbahasa. Punyanya siapa? Geoffrey Leach. Maka di dalam teori ini udah jelas. Maksud kesantunan berbahasa itu apa udah jelas.
ada 6 maksim kesantunan, terus karakteristik setiap maksim sudah juga dijelaskan di dalam buku, terus bentuk-bentuk pelanggaran setiap maksim itu ada contohnya gitu ya. Dan juga pernah banyak dilakukan penelitian terdahulunya gitu ya. Jadi teorinya jelas gitu loh. Jadi teman-teman pakai aja teori yang sudah jelas. Teori harus spesifik dan fokus. Prinsipnya begini teman-teman, gunakan teori yang sesuai dengan fokus penelitian. Satu. Berikutnya, hindari mencampur beberapa teori utama. Misalnya, teori kesantunan berbahasa, Anda pakai teorinya Geoffrey-Leach, Lakoff, Brown-Levinson, Fraser, itu kan semuanya tentang kesantunan berbahasa. Tapi ya pilih aja salah satu. Biasanya orang akan memilih yang terdahulu misalnya. Kalau yang paling umum itu ada Leach, ada yang Brown and Levinson, pilih salah satu dari kedua itu. Atau yang mungkin yang terbaru, yang ada kaitannya dengan hal yang lain gitu ya. Misalnya pakai Fraser, nggak apa-apa, pilih salah satu. Gitu. Pilih salah satu misalnya Leach sebagai teori utama, yang lain digunakan sebagai pendukung pembahasan. Bukan untuk menyusun instrumen. Ya, ini ya. Jadi teori lain nggak boleh dipakai, Pak. Boleh untuk membantu kalian mengerjakan pembahasan. Untuk mengembangkan instrumen, pakai salah satu sebagai sumber teori primer. Gitu ya. Ini tadi ya, gunakan monograf. Jika buku asli sulit diperoleh, gunakan buku yang mengulas teori tersebut. Misalnya, teorinya Geoffrey-Leach, bukunya yang nulis Pak Bayu Firmansyah misalnya, atau Bu Mardika punya buku yang membahas tentang Leach gitu ya, nggak apa-apa. Nanti boleh pakai itu. Gitu ya. Tapi kalau laporan penelitian jangan. Gitu ya. Berikutnya, artikel literatur review juga boleh dipakai, tapi tidak sebagai rujukan utama. Ya. Jangan mengambil aspek kategori indikator langsung dari penelitian atau skripsi terdahulu. Ya, dilarang ini dilarang. Nah, kalau bukunya Geoffrey-Leach, misalnya bukunya ini Principle of Pragmatic tahun 1983. Ada tuh Pak ya? Ada, cari. Berikutnya, kita masuk pada tahapan merumuskan aspek atau kategori. Gitu ya. Merumuskan aspek, subaspek, indikator. Atau kategori, subkategori, dan indikator. Ini tahapan berikutnya kita merumuskan 3 hal ini. Setelah teorinya dipilih, langkah berikutnya adalah merumuskan aspek, subaspek, atau indikator. Penyusunannya melalui 3 cara. Ini dipilih ya. Bisa dengan cara mengadopsi langsung, bisa dengan cara melengkapi, bisa dengan cara menyusun berdasarkan paparan teori. Nah, ini pilih salah satu. Jika kondisinya, teorinya, aspek, subaspek, dan indikatornya sudah lengkap, kita nemu teori nih, misalnya di sini contohnya ada taksonomi Bloom, revisi, karya Anderson and Cattrall. Ada bukunya, lengkap, aspek, subaspek, indikatornya lengkap. Maka boleh kita pakai, misalnya kita ambil yang aspek kognitif, gitu ya. Subaspeknya ada remember, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating, itu semua kita ambil. Indikator kata kerja operasionalnya juga ada lengkap. Maka peneliti cukup mengadopsi struktur yang tersedia ini. Misalnya penelitiannya tentang bagaimana level ranah kognitif yang dikembangkan di dalam buku pelajaran. Gitu ya. Misalnya ada 50 buku pelajaran, kalian cari ini indikatornya, menyebutkan, menjelaskan, menganalisis, mencipta, dan seterusnya itu, kalian cek indikatornya. Sehingga aspek dan subaspeknya bisa dijelaskan dari beberapa banyak buku itu, aspek ranah kognitifnya seperti apa. Gitu ya. Nah ini jelas, kalau bukunya taksonomi Bloom revisi ini udah jelas, yang di bukunya Cattrall itu udah jelas. Jadi tinggal diadopsi aja. Nah, ketika kondisi teorinya telah menyediakan aspek kategori, tapi belum ada indikator. Nah, jadi aspek atau kategorinya ada, tapi subnya belum ada. Atau bahkan subnya ada, tapi indikatornya belum ada. Misalnya karyanya Gris terkait prinsip kerjasama. Aspek prinsip kerjasama, subkategorinya, kategori, bukan. Ini prinsip kerjasama teorinya. Teori prinsip kerjasama, kategorinya maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, maksim cara, itu sudah ada susunannya, prinsip kerjasama. Gitu ya. Subkategorinya ada juga sudah di situ sepertinya. Hanya saja indikatornya belum ada. Gitu ya. Jadi kategori subkategorinya ada di Gris itu sepertinya sudah ada lengkap. Hanya saja indikator-indikator yang mengarah pada ciri-ciri kalimat yang bisa menunjukkan kategori tersebut ya, itu belum ada. Maka Anda bisa menyusun indikatornya sendiri. Gitu. Berikutnya, ketika kondisinya teori itu hanya paparan konseptual atau naratif, tidak ada aspek, subaspek, indikator, kategori, tidak ada. Misal ada buku tentang nilai-nilai moral, gitu ya. Maka ya Anda buat sendiri. Nilai moral itu ada apa saja berdasarkan buku itu. Gitu ya. Tapi tetap ya dijelaskan nilai moral menurut siapa di bukunya siapa. Gitu. Anda bisa menyusun sendiri paparan teorinya. Nah, itu cara dalam merumuskan aspek atau kategori, subaspek atau subkategori, dan indikator. Ada 3 cara yang bisa dilakukan. Berikutnya, pada tahapan yang ketiga, kita menyusun tabel acuan aspek
subaspek, indikator, dan kodifikasinya. Jadi, kenapa kok tabel ini penting, teman-teman? Karena dengan tabel inilah kita bisa melaksanakan riset. Kita bisa membuat simulasi analisis nantinya, gitu ya. Kita bisa membuat rancangan langkah-langkah analisisnya itu kalau ini sudah dibuat. Gitu. Jadi, berdasarkan teori, misalnya tadi prinsip kerjasama, ada subkategorinya ini, ya, ada macam-macam kategorinya ini, indikatornya ini, anggaplah seperti inilah. Gitu ya. Nanti silakan apakah ini benar sesuai teorinya atau tidak. Sementara saya buat seperti ini. Ada maksimum kualitas, kuantitas, relevansi, dan manner. Indikatornya beragam itu. Apakah indikator ini cukup atau kurang? Silakan nanti dicek lagi di bukunya. Saya tidak mengatakan ini sudah benar. Ya, jadi jangan kemudian niru punyanya Pak Trisan ini, jangan. Ini sekedar contoh ya teman-teman ya. Jadi indikatornya katakanlah kita buat seperti ini indikatornya. Maksimum kuantitas ada memberi informasi, kurang dari yang dibutuhkan, melebihi yang dibutuhkan, tidak menjawab inti pertanyaan, menambahkan yang tidak diminta. Itu maksimum kuantitas. Nah, maksimum kualitas, relevansi, dan manner ada lagi. Nah, setiap indikator kita kasih kode MQ1, MQ2, MQ3, MQ4. Maksimum kualitas MK1, MK2, MK3, MK4. Maksimum relevansi MR1, 2, 3, 4. Maksimum cara MC1, 2, 3, 4. Jadi ada kodenya untuk setiap indikator. Nah, ini dibuat dulu teman-teman ya. Jangan buru-buru membuat tabel analisis, jangan. Buat dulu tabel acuannya gitu ya. Setelah ini dilakukan, maka kita masuk ke bab yang keempat ya, ke proses yang keempat, yaitu menyusun tabel simulasi analisis. Nah, di bab ini ya, ini di bab metodologi penelitian ya teman-teman. Kalian tidak sedang diminta untuk melaksanakan penelitiannya, belum ya. Hanya lakukan simulasi cara melaksanakan analisisnya seperti apa dalam tabel analisis. Nah, susunannya seperti ini. Nomor, korpus data, kategori. Nah, kalau ada subkategori ya silakan tambahkan subkategori, sesuaikan penelitian kalian ya teman-teman ya. Terus indikator, interpretasi, baru kodifikasi. Ya, korpus data 1, kategorinya termasuk ini ya. Berdasarkan ini ya, berdasarkan acuan tadi. Nah, Anda melakukan pemilahan kategori indikator, kemudian diinterpretasi berdasarkan ini. Kenapa korpus data ini masuk ke kategori ini dan indikator ini? Jawab di interpretasi. Gitu ya. Setelah dimasukkan interpretasi, dikasih kode. Rumus kodifikasinya di sini. Nah, nanti rumusannya bagaimana? Bebas, terserah kalian. Ini contoh aja. Kode indikator, nomor data, menit. Kode indikator. Ya, DC1 itu apa ini? Data korpus ya. DC1. Oh, ini masuknya ini, apa namanya? Bukan data korpus ini ya. Video sepertinya ini. Katakanlah nama videonya, berarti kode video. Ya, kode video ya. Kode data video ini. Nah, oke, kode data video, terus kode indikatornya. Misalnya DC1, terserah ya, kode data videonya berapa nanti, bebas. Nah, kemudian MC4, MC4 itu maksim cara, indikator keempat. Nah, data korpus yang kelima, ya, data analisis yang kelima. Ini timestamp-nya. Nah, ini contoh aja teman-teman ya, silakan nanti rumus kodifikasinya diatur sendiri. Yang penting susunan tabelnya seperti ini. Ya, ini cara menyusun instrumen penelitian. Selesai instrumennya dibuat sampai simulasi, barulah kalian melaksanakan penelitiannya. Ya. Selanjutnya nanti pada video berikutnya akan dijelaskan bagaimana menarik proposisi dari hasil pengolahan data sekaligus cara membahasnya. Terima kasih.